Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Shalom. Shalom. Berikan salam kepada kanan kirinya, katakan, tanya apa kabarmu? Jawab, kabarku luar biasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita rindu beribadah kepada Tuhan, kita rindu bersekutu kepada Tuhan, kita rindu bertemu muka dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah, kita mau menghadap Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami, Allah Tuhan dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah sore hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis dan berakhir di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan itu sampai saat ini. Kami boleh melihat karya anugerah Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Kami mau beribadah Tuhan. Kami mau bersekutu denganmu. Kami mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu ini waktumu Tuhan. Bekerjalah, lawatlah setiap kami. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya layak bagi nama Tuhan. Mari setiap kita yang siap beribadah beri yang terbaik pada sore hari ini. Bersama-sama kita berkata, amin. Ya Yesus. Nama
sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk dapat duduk kembali. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini karena kita telah dipilih Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan kanan kirimu, depan belakang, engkau orang pilihan Tuhan. Amin. Dan kita satu tubuh di dalam Kristus. Kita siap untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, ini kami, Engkau yang telah memanggil dan memilih setiap kami. Kami adalah tubuhmu Kristus, kami gerejamu. Kau telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus yang mengurapi setiap kami, memperlengkapi setiap kami. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Nyatakan bersama-sama, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu. Berkatakan bersama-sama, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Kau melihat setiap hati kami, Tuhan. Keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Pakai kami ya Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat saja, naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ya Tuhan. Ya Roh Kudus, perlengkapi kami, Tuhan. Dan menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, ini tugas kami.
Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Jadikan tempat ini rumah kebahagiaan ya Tuhan. Kami bawa hati kami kepada-Mu. Kami bawa pujian kami kepada Engkau Yesus. Terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Haleluya. Hanya segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Bapa di sorga.
Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini kami tidak mengerti. Tetapi satu hal iman kami percaya, Engkau tahu dan Engkau peduli akan hidup kami. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun seringkali kami jauh daripadamu, tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam diri kami, disitulah kami kuat, disitulah kami mempunyai pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu kami mau pakai saat ini Tuhan untuk bersatu dengan firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami. Jamahlah setiap kami, berkati dan urapi setiap kami, sehingga setiap kata kalimat yang kami terima hari ini adalah isi hati Tuhan untuk kami yang Engkau panggil dan yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati kami. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk, salam kanan kiri, kenali kalau ada yang belum kenal. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh pelayan dari WL Singer dan pemain musik kita yang luar biasa. Tepuk tangan buat pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita tahu minggu lalu kita belajar satu hal, yaitu tentang unity. Saya berdoa saudara betul-betul mempunyai kehidupan yang memiliki unity. Yang menjadi satu pertanyaan di dalam hidup kita, apakah itu unity dan sudahkah kita punya unity itu di dalam hidup kita? Mari kita mulai dengan membuka kembali Yohanes 17 ayat yang ke-20. Kita akan baca sampai ayat yang ke-23. Mari, yang sudah menemukan di belakang bersama-sama, yang sudah siap bersama-sama katakan amin. Dan kita akan baca dengan suara yang keras sehingga telinga kita dapat mendengarkan dan kita pun diberkati oleh pembacaan firman. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-20 kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia meninggalkan dunia ini dengan menyerahkan hidupnya di atas kayu salib bagi kita, Tuhan Yesus berdoa. Namun Dia berdoa bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi firman Kristus mengatakan tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Oleh karena itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga berdoa buat saudara dan saya. Yang percaya Tuhan Yesus berdoa buat saudara dan saya, katakan amin. Saudara, suatu isi hati yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui doa yang paling terakhir. Ayat 21 dikatakan Tuhan Yesus rindu bahwa supaya mereka semua menjadi satu. Siapa mereka di sini saudara? Loh, kok bingung semua? Siapa mereka di sini? Katakan saya. Mereka itu adalah saya. Supaya saudara semua dan kita semua menjadi satu. Itulah doa Bapa di surga. Itulah doa Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Seperti apa satunya? Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita.
Minggu lalu kita belajar satu hal tentang unity. Unity itu bukan cuman ada, tetapi unity itu berada. Bukan kita hanya ada, tetapi berada. Di dalam keluarga bukan hanya ada dalam keluarga itu, tetapi kita juga berada di dalam bagian keluarga itu, berada di dalam kehidupan anggota keluarga itu. Demikian juga ketika kita bekerja, ketika kita unity dengan tempat kerja kita bukan hanya datang kerja, bukan hanya datang absen, tetapi keberadaan kita itu dapat dirasakan. Bahkan pekerjaan kita dapat dinikmati, bahkan hasilnya dapat dilihat dan dibuktikan. Itu baru yang namanya unity. Namun banyak orang berpikir selama aku ada itu cukup. No. Tuhan Yesus Kristus menjelaskan seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi satu hal unity itu yang menjadi pertanyaan kita. Hari-hari ini sudahkah kita betul-betul berada dimanapun kita diletakkan oleh Tuhan. Berada di dalam keluarga, berada di dalam pekerjaan, berada di dalam gereja ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau kita cuma ada belum cukup. Hari ini ambil keputusan untuk berada supaya unity itu terjadi. Saudara, demikian seperti Tuhan Yesus katakan bahwa seperti Tuhan pun juga ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Apa maksud dari itu? Maksudnya adalah saudara bukan hanya ada firman di dalam hidupmu, tetapi kita juga berada di dalam firman itu. Itu yang Tuhan mau. Saya percaya ketika saudara ditanyai, saudara ada firman Tuhan, firman Kristus mana yang ada yang kau hidupi dalam hidup. Saudara mungkin akan berkata, oh saya tahu satu ini, saya tahu dua ini, saya tahu tiga ini. Pertanyaannya, sudahkah kita berada di dalam firman itu? Contoh, misalnya jemaat GES. Kalau ditanyai, ayat mana yang kamu hidupi? Oh pasti Amsal 28 ayat 20 Pak. Orang yang percaya, yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Nah tapi pertanyaannya, kalau firman itu ada di dalam hatimu, sudahkah kita berada di dalam firman itu? Ketika kita banyak sekali membaca, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau firman itu ada di dalam kita, sudahkah kita berada di dalam firman itu? Maka Bapak Gembala senior kita selalu mengajarkan untuk meresponi firman. Jadi bukan hanya berbahagialah mereka, tetapi berbahagialah saya. Sehingga kita bukan hanya, firman itu bukan hanya ada di dalam diri kita, tetapi kita meletakkan, kita berada di dalam firman itu dan kita menghidupi. Yang setuju katakan amin. Itulah yang dinamakan unity yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah saudara, mari kita lihat unity kenapa kok begitu penting. Kenapa di saat-saat terakhir Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia ini, Dia berdoa tentang unity. Kenapa unity itu begitu penting? Saya ajak saudara, mari kita berpikir dan memahami akan hal ini. Saudara, hal yang paling pertama, sejak awal dunia diciptakan, Tuhan tidak suka kalau manusia itu hanya satu saja. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman. Setelah Dia selesai menciptakan dunia dan seisinya, setiap hari Dia selesai, Dia melihat sungguh indah, amat sangat indah. Dan besok harinya Dia lihat lagi sungguh indah. Tetapi setelah Dia selesai mengerjakan semua itu, Tuhan melihat ada satu yang masih belum baik. Apakah itu? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa saudara? Seorang diri saja. Tidak baik. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ternyata satu enggak baik. Yang Tuhan Yesus minta menjadi satu. Katakan satu enggak baik. Yang Tuhan minta adalah menjadi satu. Itu unity.
Saudara, satu nggak baik. Kalau dalam hidup ini cuma satu. Misalnya coba Pak Pur main satu kunci Pak Pur, C. Nah C ya. Coba Pak Pur bikin satu lagu dengan C itu Pak Pur. Nah tangan kirinya udah mulai. Ayo Pak Pur, bikin yang indah Pak Pur. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo tak semangati. Ayo lebih semangat Pak Pur. Oke. Cukup ya, dengan hanya satu not dia kesulitan untuk menciptakan satu lagu yang indah. Yang setuju katakan amin. Kalau cuma satu saudara, kalau cuma satu nada, sulit untuk membuat sesuatu yang indah. Kalau andai kata kita cuma memakai satu warna untuk membuat suatu gambar, sulit bahkan tidak bisa membentuk gambar yang indah. Kalau saudara di sini ada ibu-ibu yang suka masak, siapa yang suka masak? Angkat tangan. Woi. Coba kalau Bu Andi cuma masak dengan satu bumbu saja, kira-kira bisa enak nggak Bu masakannya? Nggak bisa. Kalau cuma satu saudara, sulit sekali untuk kita menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Makanya Bapak di surga bilang, nggak baik. Ada yang nggak baik. Masih ada yang nggak baik, yaitu apa? Kalau manusia itu seorang diri saja. Tetapi saudara, kalau kita punya lebih daripada satu, kita punya lebih dari satu, walaupun tidak harus sama, walaupun tidak harus setipe, walaupun tidak harus sejenis, kita lebih mudah untuk membuat sesuatu yang indah. Kemungkinan kita juga lebih besar untuk membentuk sesuatu yang sempurna. Kemungkinan kita juga lebih gampang untuk membentuk sesuatu yang dapat dinikmati apabila yang berbeda-beda itu, apabila yang lebih daripada satu itu digabung di dalam unity. Yang mengerti katakan amin. Namun saudara, sayangnya apa? Survei mengatakan manusia itu suka sendirian. Survei pernah mensurvei manusia itu ternyata 85% dari manusia itu suka sendirian. Nah sekarang pertanyaannya, kalau manusia sendirian apa yang terjadi saudara? Saudara, manusia tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Ketika manusia sendirian, mereka tidak dapat merasakan, mengalami hidup dengan maksimal. Orang yang sendirian mungkin dia hatinya tenang. Karena apa? Tidak diganggu oleh orang lain. Orang yang sendirian mungkin berpikir dia bebas. Karena dia tidak dinilai oleh orang lain. Orang yang sendirian mungkin berpikir, wow, tak rasa aku tidak membutuhkan orang lain. Tetapi apakah benar hidup itu seperti itu saudara? Siapa hari ini yang masih suka sendirian? Mari kita teliti hidup kita ketika sendirian. Saudara, manusia nggak bisa hidup sendirian. Kenapa? Karena manusia dari awal diciptakan di dalam unity. Saudara, di dalam kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Rupa siapa saudara? Rupa Allah Bapa atau rupa Tuhan Yesus? Atau Allah Roh Kudus? Kira-kira kita mirip siapa saudara? Mirip Yesus? Apa mirip Bapa? Apa mirip Roh Kudus? Mungkin saudara ngomong, ya mungkin mirip Yesus lah, kelihatan hidungnya, kelihatan matanya. Tetapi saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus datang ke dunia membawa gambaran penuh dari pribadi Allah saudara. Mengapa demikian? Ketika manusia yang diciptakan di dalam unity, ketika Allah Bapa di surga, Roh Kudus dan Allah Anak mengatakan kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dosa merusak rupa itu semua. Sehingga dia harus kirimkan dirinya sendiri secara komplit, dirinya sendiri secara lengkap, yaitu dalam wujud Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan, dari awal kita diciptakan di dalam satu unity. Mengapa? Perhatikan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa.
ternyata ketika ada di dalam unity, kita punya kuasa. Ketika manusia hidup dalam unity, kita punya kuasa. Dari mana kita tahu, saudara? Karena hanya di dalam unity ada kuasa penciptaan. Saudara mau melukis lukisan yang bagus, harus ada unity di dalam warna tersebut. Saudara mau bikin makanan yang enak, makanan yang lezat, harus ada unity dari berbagai macam bumbu, daging, sayur yang saudara pakai. Yang setuju katakan amin. Baru makanan itu bisa enak. Demikian juga dalam hal penciptaan. Saudara, bagaimana seorang bisa menciptakan, bisa membuahkan anak kalau tanpa ada unity dua pribadi yang berbeda, pria dan wanita, betul? Sampai hari ini kalau mau punya anak tetap harus pria dan wanita, ya, setuju ya? Walaupun hari ini Joko dan Jackie banyak yang suka jatuh cinta sekarang, saudara. Hawa dan Henny katanya nggak apa-apa. Di luar sana negeri yang paling individualistik, negeri yang suka hidup sendiri, yang itu namanya Amerika, hari ini mengalami kekacauan karena mereka memilih untuk hidup sendiri. Mereka memilih untuk mementingkan kepentingannya dia sendiri. Hari ini kekacauan terjadi di sana, saudara. Di mana tidak ada unity, di situ terjadi kekacauan. Saya ulang lagi ya, di mana tidak ada unity, di situ terjadi kekacauan. Oleh karena itu unity punya kuasa yang luar biasa. Di dalam unity punya kuasa penciptaan. Saudara perhatikan dalam hidup kita, sudahkah hari ini hidup kita produktif? Ada di sini yang mungkin yang merasa, Pak, pekerjaan saya sudah diambang kehancuran. Keuangan saya sudah diambang kehancuran. Pertanyaannya, apakah engkau masih bersatu? Apakah engkau sungguh-sungguh berada di dalam pekerjaan itu? Ataukah engkau masih setengah-setengah, bahkan tidak hadir di situ? Mungkin ada yang bilang, Pak, keluarga itu kayak neraka loh, Pak. Keluarga itu penuh penderitaan. Punya istri, punya suami, punya anak tuh tekanan batin. Lebih baik orang gak usah menikah, gak usah punya anak. Pertanyaannya, orang yang seperti itu, sudahkah dia betul-betul ada unity di dalam keluarganya? Karena saya tidak mengalami seperti itu, saudara. Hari ini ketika anak saya ada lomba piano, tadi siang lomba piano, harusnya jam 2.30 molor sampai jam setengah 4 baru mulai, saudara. Sorry, bahkan jam 4.30 dia baru selesai. Jam 5 saya harus di sini. Biasanya saya harus istirahat. Karena setiap kali, apalagi tadi pagi, badan saya nggak terlalu enak. Saya masuk angin, asam lambung naik. Tetapi saya beruntung ada unity. Saya masih punya istri yang peduli dalam hidup saya. Saya nggak pernah telepon, nggak pernah minta. Dia bilang dia jam 10 datang. Lu kamu mana kok kamu kok enggak jemput aku, kenapa? Saya pikir, wah mau dionek-onek, mau diomel-omeli. Ternyata, Pak, dia tuh ngomeli karena dia sudah beli bubur buat saya. Dia tahu bahwa saya sakit, asam lambungnya enggak enak. Saudara, ketika kita lemah, ada orang yang memikirkan apabila kita ada di dalam unity. Ketika dalam unity, walaupun saya bilang kamu lomba, papa temani. Nah, Pak, enggak usah. Anak saya bilang enggak usah, enggak apa-apa. Lah nanti kalau aku enggak menang gimana? Kalau aku nanti enggak juara gimana? Loh, papa tuh nemeni bukan untuk supaya kamu juara. Papa nemeni karena papa pengen menyertai engkau berjuang. Karena papa pengen memberikan semangat, engkau memberikan yang terbaik. Lah tapi kalau enggak juara gimana? Enggak apa-apa. Lah papa enggak capek? Ya enggak capek. Sampai jam 4:30 tadi enggak capek, saudara. Setelah rampung, aduh kok capek ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara sampai sini ngerti, ketika kita ada dalam unity, ketika kita dalam unity, kita punya kuasa, saudara. Saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan dosa itu merusak unity manusia dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Adam akan bekerja dan dia akan menderita. Hawa akan melahirkan dan dia akan merasakan kesakitan. Loh, saya tanya sama saudara, kira-kira sebelum mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah kerja belum? Siapa yang bilang belum, angkat tangan. Siapa yang bilang sudah, angkat tangan. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Kira-kira
Adam dan Hawa sudah punya anak belum? Nah, yang ini saya sulit untuk membuktikan ya. Tetapi mari kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang 15, Alkitab menulis Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di mana saudara? Taman Eden untuk apa? Dan memelihara taman itu. Jadi sejak awal sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah bekerja. Tetapi mereka tidak menderita dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak sengsara, mereka tidak mengeluh, karena mereka masih ada unity di dalam Tuhan. Tetapi ketika unity itu hilang, akan terjadi yang namanya kesusahan, kesengsaraan, karena manusia hilang kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, itulah doa Tuhan Yesus, saudara. Dia rindu untuk manusia unity, supaya manusia kembali mempunyai kuasa. Dan selanjutnya juga Tuhan Yesus rindu untuk manusia juga mempunyai unity. Karena di dalam hidup yang unity, hidup kita akan menjadi berarti. Berapa banyak dari kita, adakah dari saudara yang hari ini sudah mulai merasa, aku sudah tidak mau hidup lagi. Saudara merasa diri saudara sudah tidak berguna. Mungkin dari saudara merasa hidup ini gak ada artinya lagi. Saudara, tidak kebetulan negara yang nilai angka bunuh dirinya tertinggi adalah negara-negara yang mempunyai nilai individualistik tertinggi. Tidak kebetulan. Karena orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan selalu melihat segala sesuatu dari kacamata sendiri. Ketika dia mementingkan dirinya sendiri dan keinginannya sendiri, orang itu akan mempunyai kehidupan yang tidak berarti. Tetapi apabila saudara rindu untuk mempunyai kehidupan yang berarti, kita harus hidup untuk orang lain di dalam unity. Amin. Saudara, kalau rindu bahwa apa yang saudara kerjakan menjadi berarti dari diri saudara, saudara harus mengerjakan untuk orang lain. Dan ini terjadi. Saudara, seorang dokter, sehebat-hebatnya dokter Pak, semahal-mahalnya dokter di Singapura, sepinter-pinternya dokter penyakit dalam yang ada di luar negeri sana Pak, kalau sakit gigi tetap cari dokter gigi. Betul? Kalau istrinya hamil, bisa nggak? Saya dokter bedah, tak bedah sendiri, kan nggak bisa. Dia tetap butuh dokter kandungan. Dan yang paling sederhana lagi, kalau rambutnya gondrong, sepinter-pinternya dokter bedah, dengan pisau dan gunting bedah tidak bisa motong rambutnya sendiri. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara tahu hidup itu membutuhkan orang lain. Katakan, hidup membutuhkan orang lain. Maka baik-baiklah dengan orang lain. Yang setuju katakan. Itulah maksud Tuhan Yesus, saudara. Kalau hidup kita bagi orang lain, maka hidup kita akan menjadi berarti. Sudahkah hidup kita berarti bagi orang lain? Sudah, saudara. Untuk hidup menjadi berarti buat orang lain tidak perlu sesuatu yang mahal. Tidak perlu sesuatu yang wow. Kadang hal yang simpel, ya, seperti menemani anak tadi ikut lomba, saya yakin akan berarti buat anak saya. Saya yakin itu juga berarti buat istri saya, buat keluarga saya. Amin, saudara. Dan bagi saya pun juga berarti. Amin. Hal yang simpel yang dapat kita lakukan setiap hari dapat mengubah kualitas hidup kita, dapat mengubah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau itu semua terjadi di dalam unity, yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah doa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu betul-betul apa yang kita perlukan, yaitu hidup yang penuh kuasa, hidup yang di dalam kuasa, dan juga hidup yang berarti. Siapa yang rindu hidupnya di dalam penuh kuasa dan berarti? Angkat tangan. Saya akan bagikan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam unity. Ada 4 hal dengan cepat ya saudara. Yang pertama, untuk kita dapat hidup di dalam unity,
Yang pertama dan kunci yang paling utama adalah kasih. Katakan bersama saya, kasih. Kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah menemukan bantu saya bicara ya, supaya saya enggak cepat serak ya. Ayo baca bersama-sama saya, baca dalam unity yuk. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil apa? Menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, nomor 1 di dalam unity adalah kasih. Kasih sangat diperlukan dalam unity. Ayat yang ke-14 dikatakan, hendaklah kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Tanpa kasih enggak mungkin. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan terikat dengan orang itu, saudara. Kalau kita mengasihi apa yang kita kerjakan, kita akan terikat dengan apa yang kita kasih. Hari ini apakah kita masih mengasihi? Hari ini masihkah ada suami istri yang masih mengasihi satu dengan yang lain? Hari ini masihkah ada orang tua yang masih mengasihi anak-anaknya? Hari ini apakah masih ada pengusaha-pengusaha yang betul-betul mengasihi apa yang dikerjakan? Coba hitung seberapa besar kasih kita. Dengan apapun yang ada di dalam hidup kita, itu yang menentukan seberapa erat kita unity di dalamnya. Tidak heran orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan menerima berkat. Di dalam pekerjaan, orang yang tidak mengasihi pekerjaannya, impossible. Tidak mungkin dia bisa melakukan yang baik. Kalau orang tidak mengasihi customernya, nggak mungkin tokonya ramai, saudara. Kalau orang tidak mengasihi pasangan hidup dan anggota keluarganya, nggak mungkin di dalam keluarga itu ada kebahagiaan. Yang setuju saya katakan amin. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, kasih yang kita perlukan bukan kasih manusia. Bisa nggak kita menggunakan kasih manusia dan kita bersatu? Bisa. Tetapi itu bukan seperti yang Tuhan ingini. Ada, saudara. Ada cara paling gampang untuk mempersatukan orang. Caranya gimana? Cari musuh yang sama. Di dalam politik, di dalam politik mereka cari musuh yang sama. Partai yang berlawanan aja bisa jadi satu, Pak. Makanya gak heran ya di masa-masa politik ini mulai, saudara, sebentar lagi hati-hati kolesterol ya, saudara. Kolesterol gorengan, tapi bukan gorengan yang renyah, tapi gorengan isu-isu politik. Kenapa mereka menciptakan isu-isu itu? Supaya mereka punya the common enemy, sehingga mereka dapat bersatu. Nah, apakah itu yang diperlukan manusia untuk unity? Yang diperlukan manusia adalah kasih Allah. Karena kasih Allah itu berbeda dengan kasih manusia, saudara. Kasih manusia biasanya dengan syarat. Kasih manusia ada batasnya. Mau bukti? Buktinya, saudara, di dalam hidup keluarga ada yang namanya lingkaran setan. Apa itu lingkaran setan? Sebetulnya Alkitab sudah mencatat semuanya ini, saudara. Alkitab mencatat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu. Tetapi lingkaran setannya apa, saudara? Istri-istri itu biasanya mau tunduk dan hormat kepada suami ketika suaminya mencintai dia. Betul apa betul, istri-istri? Ya kan? Kalau dia punya suami yang tidak mengasihi, tidak mencintai, akan sangat sulit untuk wanita itu tunduk dan hormat kepada suami. Sebaliknya, sebagai seorang pria, coba saya ceklah pria yang di sini. Pria-pria kalau nyari di dalam seorang wanita apa? Wanita yang mau menghormati, betul? Wanita yang mau tunduk dan hormat, betul, bapak-bapak? Lebih penting wanita yang menghormati apa wanita seksi? Lebih penting wanita yang mau tunduk apa wanita cantik? Dapat wanita cantik tapi bikin susah hidup, mau nggak? Nggak mau, Pak. Saya mencari wanita yang mau menghormati saya. Wanita yang bisa membawa saya dan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang penting bagi dia. Wanita yang bisa membuat saya menjadi pribadi yang dihargai ketika dia bersama dengan saya.
Itulah yang dicari oleh pria, saudara. Tetapi, saudara, kalau itu terjadi, maka pria mau mengasihi dan mencintai wanita. Loh, ini kan lingkaran setan. Terus ujungnya di mana? Kalau yang pria tidak mencintai, wanitanya tidak mau tunduk dan menghormati. Kalau wanitanya, perempuannya, istrinya nggak mau tunduk dan menghormati, suaminya nggak mau mencintai istrinya. Lah, ini kan lingkaran setan, saudara. Itulah sebabnya di dalam unity, dalam kebersatuan dan kebersamaan, kita nggak bisa pakai kasihnya manusia. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena kasih manusia itu punya syarat, saudara. Tetapi kasih Allah, kasih agape yang tidak bersyarat. Seringkali ada orang tuh salah konotasinya gini, oh kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Artinya kasih yang tidak bersyarat, oh artinya sembarangan gak apa-apa. Artinya kasih itu sembarangan, oh kasih agape itu kalau ada orang yang salah ya diampuni, dicintai. Kalau ada yang gak benar, sudahlah gak apa-apa. No. Kasih agape, kasih yang Allah punya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14 masih ditayangkan di situ ya. Adalah kasih pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang ngerti katakan amin. Kasih agape itu kasih yang menyempurnakan, saudara. Kenapa? Karena kasih agape bukan cuman walaupun, tetapi kasih agape adalah kasih yang terus mengalir, terus ada dan tidak pernah berhenti. Itu agape. Amin. Agape artinya dia terus mengalir, dia tidak pernah berhenti. Walaupun hari ini saya percaya enggak semua dari saudara berdoa sama Tuhan. Ada dari tadi pagi saudara berdoa gini, Bapa di sorga, hari ini aku minta, hari ini aku selamat. Hari ini aku minta aku sehat. Hari ini aku minta aku enggak ada kecelakaan. Aku mau bisa makan. Ada yang minta gitu? Kalau ada, pasti enggak banyak. Tetapi Tuhan walaupun saudara enggak minta, walaupun bahkan saudara lupa berdoa dengan Tuhan, Dia tetap memberikan, menjagai, memelihara, sehingga malam hari ini saudara masih ada sama-sama. Itulah kasih agape, saudara. Oleh karena itu di dalam lingkaran setan tadi kita harus pakai kasih agape. Bukan tanpa syarat, tapi kita kasih yang selalu mengalir. Kasih yang selalu mengasihi suami kita, kasih yang selalu mengasihi istri kita, kasih yang selalu mengasihi anak-anak kita, kasih yang selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang penting di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Maka ada satu lagu ya, lagu yang lama, lagunya gini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Betul? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Masih tahu lagu itu? Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan apa? Kasih Tuhan. Yuk nyanyi lagi ya. Walaupun cerewet, walaupun nyebeli, kasih Tuhan. Tetap ku kasih dengan kasih Tuhan. Ku kasih walaupun suka marah, walaupun jengkelkan, tetap dikasih pakai kasih Tuhan. Kenapa? Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebetulnya kasih dalam keluarga kan gampang tuh saudara. Kalau seorang wanita lihat suaminya, ya sudah aku mengasihi dia. Amin. Kenapa ibu mengasihi dia? Walaupun suamimu nakal, walaupun suamimu gini. Jawabannya kan simpel. Karena dia adalah suamiku. Betul apa betul ibu-ibu? Apa terus kemudian seorang suami mengasihi istrinya walaupun istrinya cerewet, walaupun istrinya penuh kekurangan dan lain sebagainya. Orang-orang bilang kamu kok jadi suami sabar. Jawabannya kan gampang toh. Aku mengasihi dia karena dia adalah. Jawab bersama-sama suami-suami. Nah yang jawab istri ya tadi. Saya khawatir suami-suaminya kurang support di sini ya. Kan gampang. Kalau kita menggunakan kasih Tuhan, kasih yang tidak pakai walaupun saudara.
Aku mengasihi dia karena dia suamiku. Ayo sekarang suami istri lihat kanan kiri. Ibu lihat anaknya. Nah, coba dilihat. Walaupun dia kadang nyebelin ya, tapi hari ini mau mengasihi walaupun karena dia Mari bapak-bapak lihat. Saya melihat di sini bukan lihat dengan satu mata, lihat tatap-tatapan gitu loh. Masa lihatnya gini. Kayak ayo coba dilihat ya. Itu wajahnya orang yang Tuhan kirim bagimu. Amin. Mau mengasihi dengan kasih Tuhan, yang mau angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Makanya di dalam bimbingan pranikah saya selalu ngomong, kunci utama engkau harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Ketika engkau mengasihi Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam dirimu. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 128 ayat yang keempat. Nah, ini ekstra ayat ya, tadi pagi nggak ada. Mazmur 128 ayat yang keempat. Ayo yang terutama yang pria-pria baca. Ayo 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya percaya ketika di dalam keluarga ada laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan mengasihi istrinya dengan sempurna. Amin. Dan ketika kasih sempurna itu ada diterima istrinya, dia akan menemukan wanita idaman yang akan selalu tunduk dan menghormati dia, yang bahkan mau menyertai, mendampingi sampai mati, saudara. Amin. Wah, ini yang tepuk tangan cuman wanitanya toh ini. Suami-suami ayo dong diimani istrimu seperti itu ya. Oke. Yang pertama apa yang kita butuhkan di dalam unity? Loh, kasih manusia boleh? Kasih apa? Kasih Allah atau kasih Tuhan atau kasih Yesus, yang mengerti katakan amin. Yang kedua apa yang kita perlukan di dalam kita supaya bisa unity? Yang kita perlukan adalah Roh Kudus memimpin kita. Saudara, saya mau tanya hari ini. Ketika hari ini kita mengambil keputusan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, saya tanya keputusan kita dipimpin oleh apa? Banyak orang keputusannya dipimpin oleh dirinya sendiri, bukan oleh Roh Kudus. Biasanya kalau dipimpin oleh diri sendiri, biasa keputusan yang diambil adalah kepentingannya siapa? Kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan bersama. Saudara, itulah manusia. Semua manusia seperti itu. Manusia itu paling pintar mengutamakan dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Itu manusia memang, saudara. Kalau kita mau unity seperti yang Tuhan mau, kita nggak bisa pakai kekuatan manusia, tetapi kita harus pakai kuasa Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Minggu lalu saya kasih contoh di dalam keluarga supaya tentram, damai sejahtera dan awet. Jurusnya bukan mengalah Bapak Ibu, tetapi jurusnya adalah kita harus saling mengasihi. Amin. Mengalah tuh gini loh, aku pengen ini tapi dia pengen itu, saudara. Tapi karena dia pengen itu, ya sudah aku ngalah. Itu ngalah, saudara. Sekarang saya tanya, manusia berapa kuat yang ngalah? Lama-lama dipendem, lama-lama nanti meledak gitu, saudara. Semakin banyak yang dipendem, semakin ledakannya semakin dahsyat kayak bom Hiroshima, saudara. Aku suruh ngalah terus sampai kapan? Kalau hubungan saudara hanya diikat dengan ngalah, makanya hubunganmu nggak akan produktif. Makanya di dalam hubungan kita nggak ada sesuatu yang indah dan berarti. Yang setuju katakan amin. Karena nggak ada unity. Tetapi unity adalah aku pengen ini, dia pengen itu, tetapi ini yang terbaik. Dari mana ini tahu yang terbaik? Karena Roh Allah yang mengajarkan kita. Mari kita dilihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa saudara? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan Tuhan, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Saudara, apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri. Dan itulah keputusan yang terbaik yang membawa ke dalam unity. Mari kita lihat, sekali lagi saya ajak saudara berpikir. Hari-hari ini ketika kita mengambil keputusan dalam pekerjaan, dalam hubungan apapun, hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan dalam pelayanan, hubungan kita sama Tuhan, apa yang kita bawa? Kalau kita membawa keinginan kita sendiri, tidak akan unity, saudara. Tetapi apabila kita bawa keinginan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hati kita akan menemukan unity terjadi di dalam hidup kita. Dan unity itu akan membawa kelegaan dan yang terbaik, sehingga kita tidak salah pilih, kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita tidak tergeletak, namun kita tetap aman di dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Tepuk tangan buat Roh Kudus yang setia memimpin kita. Yang kedua apa? Jadi dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tidak dipimpin oleh daging kita dan keinginan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat tinggal di dalam unity. Yang ketiga, kita harus punya tujuan. Saudara, orang akan unity kalau kita punya tujuan yang sama. Kalau di dalam hidup bersama kita punya tujuan yang berbeda, nggak bisa unity. Yang setuju katakan amin. Setuju? Sekarang pertanyaannya, sudahkah di tempat ini saudara dalam hidup bersama, saudara mempunyai tujuan yang sama? Hari-hari ini keluarga masih punya tujuan yang sama enggak? Hari-hari ini anak, istri, ibu punya tujuan yang sama enggak? Hari ini dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan punya tujuan yang sama enggak? Atau yang lebih parahnya, punya enggak kita tujuan? Karena hari-hari ini ada orang sudah mbowat, saudara. Saudara tahu mbowat itu artinya apa? Enggak peduli lagi. Enggak punya tujuan. Bahkan untuk dirinya sendiri, hidupnya sendiri, tidak punya tujuan. Sehingga sama dirinya sendiri aja nggak connect, saudara. Gak unity, sama rohnya sendiri aja gak unity. Ketika ditanyai, kamu siapa? Aku sendiri juga bingung aku siapa. Saya tanya, orang yang seperti ini bisa produktif nggak? Saudara, orang yang seperti ini biasanya orang yang suka cari kambing hitam, saudara. Ketika ada satu kegiatan, satu acara misalnya misalnya butuh tukang foto. Dia walaupun dia tahu bahwa dia megang foto, saudara, dia akan diem aja. Karena apa? Dia nggak peduli. Orang yang seperti ini yang nggak ngerti bahwa dirinya kenapa dikasih foto, karena Tuhan tahu akan dipakai untuk pakai foto dimanapun aja. Setuju katakan amin. Dia orang yang tahu bahwa dia diberi talenta sama Tuhan untuk satu tujuan. Dia dimanapun dia akan menghidupi talenta itu untuk tujuan yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Maka orang yang seperti itu nggak akan tunjuk-tunjukan. Ketika ditanya, lu kok kamu tadi nggak moto toh? Lu kan tugasnya dia. Nanti kalau yang ini orang yang satu, kenapa kamu nggak moto? Lah dia kan deket di situ, deket di panggung. Lah nanti kalau dia ngomong terus ketemu, ya udah ini kalau gitu bukan salahmu, bukan salahku, yang salahnya pemimpin kita. Saudara, orang yang seperti ini gak punya tujuan. Gak mungkin yang dilakukan bisa baik, yang mengerti katakan amin. Tetapi kalau kita punya tujuan, apa yang kita lakukan pasti baik karena kita punya unity di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Filipi 2. Ayat yang pertama kita akan baca, saudara. Sampai ayat yang ketiga aja deh. Mari kita baca 1, 2, 3 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, saudara, milikilah tujuan di dalam hidup. Apabila hari ini engkau ada di dalam keluarga, engkau menikah dalam keluarga, seorang kepala keluarga, engkau harus mengerti bahwa Tuhan meletakkan tujuan di dalam hidupmu.
untuk menjadi kepala keluarga, imam bagi keluarga yang menyediakan apa yang keluarga itu butuhkan. Yang setuju katakan amin. Seorang istri ketika dia tahu dia di unity, dia disatukan di dalam keluarga, dia tahu dia punya tujuan untuk menjadi penolong yang terbaik bagi suaminya. Kalau Anda tidak jadi penolong yang terbaik buat suami Anda akan cari penolong di luar sana. Ada di sini wanita yang suka diselingkuhi? Gak ada. Mau tidak diselingkuhi, jadilah penolong yang terbaik. Jadilah orang yang paling pertama dicari oleh suamimu ketika suamimu membutuhkan pertolongan. Jadilah orang yang paling pertama yang akan dicari suamimu ketika suamimu butuh orang yang melepaskan segala permasalahan dan beban dalam hidupnya. Amin. Jangan jadi orang yang paling pintar marahi suami. Jangan jadi orang yang paling pintar ngomel-ngomelin suami. Karena tujuan Tuhan menciptakan engkau bukan untuk ngomel-ngomeli suamimu. Yang setuju, istri-istri yang setuju katakan amin. Mari kita hidup dalam tujuan yang jelas. Saudara, kalau nggak punya tujuan, kita nggak akan bisa mempunyai kuasa menciptakan dan kehidupan yang berarti. Saya berdoa semua yang multimedia di belakang ngerti akan hal ini, amin. Semua pelayan-pelayan Tuhan, amin. Bahwa engkau dijadwal, engkau ada bukan karena engkau dijadwal, tetapi engkau punya tujuan di dalam Tuhan, amin. Dan demikian buat semua kita. Maka saya tanya hari ini, sudahkah kita punya tujuan? Mari saudara, hari ini mungkin waktu yang terbaik untuk menentukan tujuan yang jelas di dalam apapun yang kau kerjakan. Mungkin hari ini pekerjaanmu gagal. Jangan salahkan pekerjaan dulu. Tentukan tujuanmu dan miliki tujuan yang daripada Tuhan. Karena tujuan yang benar yang Tuhan letakkan akan membuat kita kembali unity dengan apapun yang kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Saudara, orang punya tujuan itu bahaya loh saudara. Orang yang punya tujuan, dia punya kuasa keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan itu. Maka hati-hati dengan yang namanya tujuan. Milikilah tujuan yang benar. Karena tujuan yang salah bisa tercapai juga. Oleh karena itu tetap di dalam Tuhan, amin. Yang terakhir, yang keempat, ya. Tadi yang pertama apa saudara? Miliki kasih Allah, bukan cuma kasih manusia. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak dipimpin oleh keinginan kita. Yang ketiga, miliki tujuannya Tuhan juga, amin. Nah yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana supaya kita bisa unity. Yang keempat adalah marilah kita punya kemampuan untuk kita punya unity. Kita harus punya skill untuk unity saudara. Sekarang pertanyaan, kita punya skill enggak? Tuhan Yesus tahu ada satu di dalam diri manusia. Manusia itu punya kelemahan apa? Manusia itu punya kelemahan sulit untuk diberitahu. Manusia itu punya kelemahan sulit untuk dinasehati. Manusia itu punya kelemahan sulit untuk dikritik. Dan Tuhan Yesus tahu. Sehingga manusia sulit untuk unity dengan orang lain. Dari mana saya tahu akan hal itu? Karena di dalam di dalam Markus 7 ayat yang ke-16, Markus 7 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus pernah berkata apa saudara? Baca bersama-sama saya. 1, 2, 3. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia. Coba perhatikan, yuk baca pelan-pelan, diresapi tulisan ini. 1, 2, 3. Barang siapa bertelinga. Bukankah ini adalah hal yang aneh? Bukankah waktu itu Tuhan Yesus berbicara, saya yakin di hadapan orang-orang yang punya telinga? Setuju saudara? Saya percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini di hadapan manusia, semuanya punya telinga. Dan saya hampir bisa percaya 100% telinganya pasti dua. Amin. Tetapi mengapa? Coba perhatikan, coba resapi. Mengapa Tuhan Yesus berkata ini? Baca sekali lagi. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia. Karena Tuhan Yesus tahu manusia itu sulit untuk mendengarkan nasihat, masukan dan kritikan.
Tuhan Yesus tawarkan hal itu. Dan untuk di dalam unity, manusia harus punya skill untuk mendengar, saudara. Saudara coba lihat, telinga kita ada berapa? 2. Siapa di sini yang punya telinga lebih dari 2 atau kurang dari 2 angkat tangan? Oh, enggak ada ya. Mulutnya ada berapa, saudara? Mulut ada 1. Telinga ada berapa? 2. Mulut ada berapa, saudara? 1. Sekarang saya tanya, lebih sering kita pakai mulut kita apa telinga kita? Ayo. Loh, kok jujur? Saudara, seringkali orang tuh mudah untuk ngomong. Padahal ngomong ini adalah untuk mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan pengetahuan kita, mengeluarkan kepandaian kita, mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu mulut, saudara. Ya, mulut itu adalah untuk apa? Mengeluarkan. Tetapi sebaliknya telinga adalah alat untuk kita menerima. Katakan untuk menerima. Untuk menerima apa? Informasi, menerima berita, menerima nasihat. Saudara, kenapa kok manusia itu susah untuk mendengarkan? Apa sih ruginya? Kalau hari ini kita belajar untuk mendengarkan, jangan-jangan yang kita dengarkan akan menambah pengetahuan kita. Betul apa betul? Jangan-jangan kalau kita mendengarkan dengan lebih sungguh-sungguh, mengizinkan untuk lebih banyak yang masuk ke dalam telinga kita, kita akan mendapatkan lebih banyak hikmat. Di dalam kehidupan bersama, caranya kita bisa mengenali apa yang ada di dalam isi hati mereka adalah dengan mendengar. Kecuali ada dukun ya. Ada di sini yang sarjananya lulusan dukun? Gak ada. Dukun pun juga gak ngerti sebetulnya, saudara. Tetapi dukun itu pura-pura ngerti, amin. Cuman bohong. Saudara, dalam hidup bersama kita butuh kemampuan untuk kita menggunakan telinga kita mendengar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, panca indera kita yang selain untuk telinga ini apa? Mata, untuk kita bisa mendapatkan informasi. Amin. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan mata kita juga untuk melihat? Banyak orang matanya melihat tapi nggak melihat. Banyak orang telinganya terbuka tapi nggak mendengar. Buktinya di tempat ini ada jemaat yang hari ini saat ini ngantuk. Yang itu jangan kaget lah, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Saya nggak bicara kamu kok, ya. Tapi banyak, saudara. Hari ini banyak yang matanya melihat tapi udah melihatnya udah habis ini makan di mana ya. Habis ini nanti ke Uniqlo, masih ada nggak kaos ya itu ya. Aku belum beli. Nanti beli yang mana ya? Udah kemana-mana. Saya tanya, ketika mata kita dan telinga kita tidak dipakai untuk melihat dan mendengar, bisa tak kita unity dalam firman Tuhan hari ini? Tak bisa. Makanya ketika tidak ada unity dalam firman yang kita terima, tidak unity dalam ibadah yang kita lakukan, makanya gak heran mereka pulang, gimana ibadahmu hari ini? Biasa wae kata. Kamu dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Tetapi jangan heran, saudara. Ketika orang betul-betul pakai matanya, dia betul-betul pakai telinganya untuk melihat dan mendengar, dia pulang akan berbahagia. Amin. Itu kunci bahagia. Mari kita lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-16, saudara. Mari baca ya. Ini kunci bahagia. Saudara garis bawahi. Siapa di sini yang pengen hidupnya bahagia, angkat tangan. Wah, perhatikan baik-baik ya. Matius 13 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang apa? Baca dengan keras. Kalau perlu difoto hari ini ya. 1, 2, 3. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Orang yang mau unity, dia pakai matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Dan itulah unity terjadi. Ketika kita ngobrol sama orang, sama pasangan hidup, sama anak-anak kita, pakai mata kita, pakai telinga mata kita untuk melihat, dan telinga kita untuk mendengar, baru terjadi unity. Dalam pekerjaan, pakai mata kita untuk melihat dan telinga kita untuk betul-betul mendengar. Baru di situ terjadi unity yang membawa kebahagiaan dalam hidup. Saudara tahu berbahagialah, atau di dalam bahasa aslinya makarios, artinya apa, saudara? Bless atau diberkati. Siapa di sini rindu hidup diberkati? Bahasa koinya yufu,
punya hoki, punya keuntungan bejo, saudara. Kalau hidup kita mau bagus, mau penuh berkat dan tidak jatuh dalam tipu daya yang menjatuhkan dan menjegal hidup kita, pakailah mata untuk, ayo bantu saya dong. Pakailah mata kita untuk dan telinga kita untuk, amin. Itulah baru kita bisa mengalami hidup yang penuh kuasa dalam unity. Saya percaya kalau itu terjadi. Saudara, dalam keluarga harus seperti itu. Seringkali dalam keluarga ada yang namanya bahasa cinta. Ada apa saudara? Bahasa cinta. Bahasa yang tidak diucapkan. Yang seringkali dilakukan terutama oleh siapa? Wanita. Ya, wanita itu gitu loh saudara. Ya, kalau wanita tuh tiba-tiba nanti telepon kita, dia nanti tanya misalnya ya, kita misalnya sudah pergi agak lama kan gitu ya, dia tanya misalnya di dalam telepon, "Pak, sudah makan?" Artinya apa? Kapan kue mulai? Ngono lho saudara. Betul istri-istri? Kalau suaminya pulang ya toh, dia sudah gelisah, dia sudah gini dan gelisah, kalau diajak ngomong, dia tanya, dia cuman pengen apa? Pengen untuk disayang sama suaminya. Amin saudara. Dari mana kita bisa tahu itu semua? Yaitu ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat dan telinga mendengar. Seringkali banyak hal yang perlu pertolongan, perlu diberesi, perlu dibenahi dalam hidup ini. Adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan dan ditunjukkan. Yang setuju katakan amin. Tetapi apabila kita mau pakai mata kita untuk melihat dan telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan, kita akan dapat merasakan dan unity dengan orang itu. Amin. Makanya saya ngomong pelayanan itu sangat penting. Suatu hari ada seorang asyir datang ke gereja. Saudara, orang itu datang cuma duduk di belakang. Dia duduk cuma diem. Dia tidak melakukan apa-apa. Namun ada seorang asyir yang begitu melihat dengan menggunakan matanya untuk sungguh-sungguh melihat, dia datangi. Dia cuma tanya begini, "Shalom Pak, apa kabar Pak?" Dan kemudian jawaban bapak itu cuma bilang, "Ya biasa-biasa saja." Dia pakai telinganya untuk mendengar bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dia bilang, "Pak, ada yang perlu saya doakan. Pak, ada yang perlu saya." Kemudian dia bilang, "Pak, kalau perlu Bapak mau minum, mau makan, mau apa, saya sediakan." Dia sambut Bapak itu dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian Bapak itu mulai cerita, "Aku punya masalah ini, aku punya masalah itu." Dan asyir itu duduk. Dia duduk di samping Bapak itu. Dia berikan mata yang menatap matanya. Dia berikan telinga yang membuka untuk mendengar. Dan orang itu cerita. Dan setelah itu apa yang terjadi saudara? Setelah dia cerita, dia cuma bilang apa? "Bapak tahu enggak? Hari ini aku datang ke gereja ini. Aku duduk di gereja ini. Karena aku tahu ini adalah hari terakhirku. Aku sudah capek hidup. Aku mau bunuh diri. Aku mau mengakhiri hidupku. Sebelum aku mengakhiri hidupku, aku datang ke rumah Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dulu. Karena aku mau melakukan sesuatu yang gak baik. Tetapi karena ada Bapak yang datang. Yang mau melihat saya. Yang mau mendengarkan saya tidak jadi bunuh diri." Amin saudara. Oleh karena itu mari bawa unity di dalam hidup saudara. Amin. Karena unity lah yang akan menyelamatkan. Saya akan tutup, saya undang untuk pemain musik dan WL Singer maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi ya saudara. Berapa tahun yang lalu saya menonton Master Chef. Saudara tahu Master Chef? Program lomba memasak. Nah Master Chef ini lucu Pak. Jadi di dalam Master Chef ini kontestan yang paling hebat itu dipertemukan dengan seorang koki yang sudah pro Pak. Koki yang sangat berpengalaman Bu. Jadi koki ini adalah koki dari restoran yang terkenal. Nah saudara, di hadapan mereka ada meja. Di meja itu ada berbagai macam bahan.
ada ayam, ada sapi, ada sayur sawi, sayur apa dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam bahan. Nah, Master Chef kali itu lombanya adalah kontestan Master Chef, dia boleh milih bahan itu terlebih dahulu untuk menciptakan satu kreasi masakan yang paling enak, yang paling indah, supaya dia dapat mengalahkan chef atau koki yang pro itu, saudara. Kemudian dia ambil barang-barang, dia ambil daging ayam, dia ambil daging sapi, semua yang gampang, semua yang mudah dimasak. Dia ambil sayur-sayuran yang menarik, yang berwarna, dia ambil semua itu. Kemudian koki yang pro, koki restoran yang hebat ini, dia cuma ditinggali cuma 1 ekor ikan, 1 ikat bayam, dan juga beberapa garnish lah. Saya lupa garnishnya apa, hal-hal yang saya ngelihat gini, waduh, dengan apa yang tersisa mau masak apa koki ini? Ya kan saudara, kalau yang satu gampang, dia punya ayam, punya sapi, wah pasti masakannya gampang dan enak. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Saya masih ingat itu, masih kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, saudara. Waktu itu saya melihat di mana di tangan seorang koki yang handal, bahan makanan yang berupa-rupa macamnya, walaupun tidak cocok saudara, walaupun sulit, dia menciptakan satu karya yang pertama kali saya lihat di dalam seumur hidup saya. Koki itu cuma ngelihat bayam sama ikan, bagaimana caranya bisa dipersatukan. Dia lihat, dia pikir dan lain sebagainya, terus dia mengambil keputusan. Bayam itu dicuci, direndam dalam garam, dia campur tepung, dia goreng bayam itu. Itulah yang pertama kali sayur goreng. Hari ini kita sering melihat di Yoshinoya ada sayur goreng. Siapa yang pernah makan Yoshinoya? Biasanya bayam digoreng. Siapa yang pernah makan bayam digoreng? Angkat tangan. Yang digoreng. Loh, ada banyak yang belum nyoba bayam goreng ya. Nanti saya coba, saya ajak ke Yoshinoya ya, itu ada. Saudara, dia bikin dari bayam, bayamnya digoreng saudara. Bayangkan sejak kapan sayur digoreng. Tetapi karena dia punya ide untuk mempersatukan, dia goreng itu. Dan saudara tahu, ikannya dia ambil, dia potong, dia lepas kulitnya, dan kemudian kulitnya digosok-gosok, dikasih apa ya, tepung apa ya mungkin ya, sehingga dilipat dan digoreng. Bentuknya tuh indah, cantik sekali saudara, bentuknya indah. Kemudian ayamnya dimasak sedemikian rupa, di plating, saya lihat platingnya sangat amat indah. Dan kemudian jurinya makan, sangat amat enak. Dia bilang apa? Ikan yang direbus ini dia empuk, digabungkan dengan sayur yang goreng yang crispy ini, disatukan menjadi sesuatu yang sensasi. Di mulut ini rasanya enak. Bahkan keripik yang terbuat dari kulit ikan ini menjadi sebuah simbol yang membuat masakan ini menjadi masakan yang sangat-sangat indah. Saudara, di tangan seorang koki yang handal, bahan-bahan yang berbeda dapat dijadikan sesuatu yang indah. Amin saudara, sesuatu di dalam unity. Hari ini hidup saudara ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan adalah Allah yang menciptakan saudara sebagai masterpiece. Apabila dia menciptakan saudara dan saudara izinkan dia tinggal di dalam hidup saudara, maka hidup saudara akan tergabung dalam unity. Dan unity itu akan membawa kehidupan yang indah, yang berarti, yang akan membawa kuasa dan memberkati saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit.